Kan Bapak Ibu siapa? Bu Maharsi, wah luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akrab disapa dengan panggilan Bu Nina. Narasumber pertama adalah sosok yang berdedikasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan kesehatan mental di dunia kerja. Beliau adalah Dr. Maharsi Anindya Jati, MPSI Psikolog, yang saat ini menjabat sebagai Head Center of Human Capital Development PPM Management atau CHCD. Beliau saat ini mengambil pendidikan S1 dan S2-nya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan mengambil doktoral di bidang psikologi di Universitas Pajajaran. Dalam kiprahnya, Bu Nina telah menjadi narasumber untuk beberapa seminar dan konferensi internasional, termasuk di dalamnya yaitu di ASEAN, Amerika Serikat, dan terakhir di Republik Ceko, Bapak Ibu semuanya. Fun fact menarik terkait narasumber ini, sebenarnya juga saya baru tahu beberapa waktu lalu ini ketika proyek bareng dengan Bu Nina. Beliau ternyata selain psikologis juga novelis. Waduh, oke boleh dong. Melalui karya-karyanya Bu Nina berupaya memberikan edukasi terhadap masalah kesehatan mental dengan cara yang menarik. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, the one and only Bu Nina. Oke, luar biasa. Halo Ibu. Selamat datang, silakan. Wow, keren. Pak Gun untuk Dan selanjutnya tak kalah menarik lagi, Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, saya akan memperkenalkan narasumber yang kedua. Bapak Ibu, narasumber yang kedua ini merupakan sosok yang kiprahnya sudah luar biasa di dunia kepemimpinan, manajemen, dan SDM. Beliau adalah Dr. Insinyur Naval Mahfud MBA MM. WD. Fun fact-nya beliau dulu S2-nya di STM PPM. Mana suara yang dari STM PPM? Waduh keren. Beliau mengambil pendidikan S1-nya di Sosial Ekonomi di IPB, kemudian S2 MM di STM PPM, dan doktoral di Bisnis dan Manajemen Sekolah Bisnis IPB. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif iLead IPB University sekaligus Komisaris Utama IPB Training. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai CEO PT BLST Holding Company of IPB, Kepala Badan Pengelola Investasi Wakaf IPB University, dan Direktur Umum SDM BP Jam Sostek. Selain berpengalaman di dunia manajemen transformasi organisasi, beliau merupakan penulis 15 buku tentang kepemimpinan, manajemen, dan pengembangan SDM. Luar biasa, sesi pagi ini langsung dikeroyok dengan pembicara-pembicara luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, beliau juga telah menerima 30 penghargaan nasional dan internasional di bidang kepemimpinan dan manajemen. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Dr. Insinyur Naval Mahfud. Oke, mari Bapak silakan. Bapak Ibu sudah hadir di depan kita sudah ada Pak Naval dan Bu Nina selaku narasumber untuk sesi pagi ini. Terima kasih Pak Naval, Bu Nina untuk kesediaan waktunya. Bapak Ibu, sesi ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam 30 menit dan kita akan ada dengan format pemaparan materi dan ada Q&A. Jadi Bapak Ibu yang ada di online, saya lihat tadi sudah banyak yang aktif pengen bertanya mungkin ya. Dan rekan-rekan yang ada di offline ini juga silakan mempersiapkan dirinya, catatannya, bukunya, atau apapun untuk menerima setiap insight-insight yang luar biasa dan siapkan pertanyaannya. Oleh karena itu, kita akan mulai dengan paparan pertama yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Nina yang akan berbagi terkait dengan tren dan pentingnya kesehatan mental di tempat kerja. Kepada Ibu Nina, kami persilakan. Oke, makasih Mas Tian. Izin dulu ya Pak Naval ya. Boleh Berdiri aja ya. Boleh, silakan Bu. Bisa mengukur indeks sedikit cara gimana sih? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau dari wajahnya sih kayaknya wajah-wajah sehat mental ya. Walaupun nggak tahu di dalamnya kayak apa ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disampaikan, hari ini memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, maka PPM Management menyelenggarakan seminar untuk mengangkat sebenarnya seberapa penting sih kesehatan mental ini di dunia kerja. Karena seringkali kita hanya lebih fokus selama orang itu bisa masuk kerja, selama orang itu masih kelihatan bisa
berjalan, berdiri dan duduk di depan komputer, maka orang itu dianggap baik-baik aja gitu ya. Kita nggak tahu dalamnya kayak apa, kita nggak tahu tentang produktivitasnya. Oke. Nah, jadi hari ini dari pagi hingga sore nanti Bapak Ibu akan disajikan beberapa materi dan juga implementasi yang mudah-mudahan nanti pulang Bapak Ibu bisa membawa oleh-oleh paling tidak bisa diterapkan untuk diri sendiri ya. Syukur-syukur Bapak Ibu di sini juga adalah policy owner, policy maker yang mampu kemudian menyusun kebijakan yang memang kemudian berdampak bagi peningkatan kesehatan mental di perusahaan atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya diminta untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari ini dan materi yang dibawakan ini terkait mengapa sih kesehatan mental ini menjadi penting di dunia kerja. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan suatu hari datang ke kantor dengan kondisi yang kayaknya lelah banget ya. Nggak perlu dijawab kenceng, cukup dijawab dalam hati ya. Mungkin takut bosnya kebetulan ikut jadi takut ketahuan ya. Oke, jadi mungkin rasanya lelah banget, capek banget, tapi bukan capek fisik ya. Hari Sabtu Minggu rasanya udah istirahat, tapi Senin pagi kita justru bangun dengan rasanya badannya remuk, ya enggak? Bahkan mungkin jangankan Senin pagi, Minggu malam aja udah mules. Ya, udah mules, udah migren, udah nggak keruan deh pokoknya rasanya. Sehingga begitu Senin pagi masuk, rasanya udah babak belur badannya, ya pada Sabtu Minggu rasanya udah cukup istirahat. Tapi karena kita ngerasa saya nggak punya alasan sakit, kita maksa pergi ke kantor. Ya, di kantor rasa lelahnya nggak hilang, malah semakin lelah. Ya, rasanya lelah banget untuk membalas sapaan dari orang yang berpapasan, lelah banget balas email, ya, lelah banget untuk ikut rapat ini itu, dan juga lelah banget diomelin sama atasan ya. Oke, nah jadi rasa lelah yang kayaknya berkepanjangan banget. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal semacam itu. Ya, nah di hari ini kita akan mengupas sebenarnya lelah itu kayak apa sih? Ya, kenapa kita lelah? Dan apa sih dampaknya kalau kita mengalami lelah tersebut? Dan kalau Bapak Ibu juga pernah merasakan lelah seperti tadi, nggak usah khawatir karena Bapak Ibu enggak sendirian, temennya banyak. Ya, tenang aja, temennya banyak. Oke, ada beberapa fakta yang coba saya angkat di sini, Bapak Ibu. Ya, kalau dari hasil beberapa survei, yang pertama ini dilakukan oleh BCG, ya, ke 8 negara selain Indonesia memang, ternyata ditemukan 48% dari responden mereka di 8 negara ini mengalami yang disebut dengan burnout. Ya, ini survei di tahun 2024. Oke. Kemudian survei lain lagi dari Census Wide Survey menemukan bahwa 66% dari responden mereka, ini khusus di Amerika, ternyata mengalami yang disebut dengan burnout. Nanti kita akan bahas apa itu burnout, ya. Dan kemudian gimana dengan ASEAN? Nah, survei dari National Institute of Health ternyata 62,91%, jadi hampir 63% dari responden yang merupakan pekerja atau karyawan di Malaysia, Singapura, Filipina, nah ini udah kesebut nih, Indonesia itu ternyata mengalami burnout di tahun 2024. Ya, saya nggak tahu ada nggak kita di sini yang kemarin ikut ke survei gitu ya. Nah jangan-jangan nyumbang nih ya di 63%-nya. Oke, nah jadi ini kondisi yang sebenarnya memang menunjukkan bahwa burnout ini ketika kita membahas burnout di organisasi, ini bukan cuma sekedar FOMO. Ya, banyak orang yang bilang, ini ngangkat tema-tema burnout, mental health, well-being cuma karena FOMO aja, karena rame di mana-mana. Enggak, faktanya udah menunjukkan ini memang terjadi secara global. Dan kemudian pertanyaannya dampaknya apa sih? Ya udah, yang burnout kan orangnya, organisasinya tetap baik-baik aja kan, gitu ya. Apa emang seperti itu, ya? Nah, ternyata ada sebuah penelitian juga yang dilakukan dari World Economic Forum. Mereka memperkirakan di tahun 2030
ya, itu dampak dari kesehatan mental yang buruk akan menimbulkan kerugian bagi ekonomi global sekitar 6 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Jadi dampak dari burnout-nya para karyawan tentu juga akan berdampak pada potensi ekonomi. Dan ini bukan cuma masalah biaya langsung yang dikeluarkan ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental seperti mungkin harus bayar biaya pelayanannya, tetapi juga dampak tidak langsungnya seperti misalnya permasalahan produktivitas itu sendiri. Ya, jadi ketika kita bicara mental health ini bukan cuma masalah individu sebenarnya, tapi bahkan masalah yang harus dipikirkan secara makro. Ya, jadi organisasi pun rasanya tidak punya alasan lagi untuk tidak memperhatikan kesehatan mental karyawan. Orang yang kayaknya masuk setiap hari tetap bisa tersenyum belum tentu dia baik-baik aja, ya. Walaupun pria katanya tidak bercerita gitu ya, laki-laki tidak bercerita bukan berarti dia nggak punya masalah. Mungkin saking banyaknya masalah sampai udah nggak tahu apa lagi yang mau diceritain ya, mungkin loh ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengacu pada sebuah penelitian di Australia yang ini adalah penelitian longitudinal. Mereka melakukan studi terhadap data HILDA. Jadi HILDA ini adalah data terkait dengan dinamika dalam rumah tangga, pendapatan dan juga kepegawaian di sana. Mereka menemukan dari tahun 2007 sampai 2021 bahwa psychological distress, jadi stres terkait psikologis, itu ternyata punya dampak yang cukup besar. Ada kaitannya, kalau selama ini cuma dipikirinnya tuh absentisme, ya jadi angka absensi, ya enggak. Kalau orang stres kemungkinan dia akan nggak masuk, absen. Jadi kita hanya seringkali mikirnya angka absensinya doang. Padahal ternyata yang lebih bahaya adalah yang disebut presenteeism. Apa tuh presenteeism? Orangnya datang ke kantor tapi nggak produktif. Ini lebih bahaya ternyata, ya. Jadi gampangnya kan kita sering nih, udahlah yang penting kan masih bisa jalan ya, masih bisa naik KRL, masih bisa naik kendaraan umum, masuk aja lah ke kantor. Yang penting hadir aja. Kita sering anggapnya gitu, yang penting hadir aja. Padahal ternyata dia hadir tapi tidak produktif, tapi nggak bisa fokus, nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, justru lebih merugikan daripada yang nggak hadir sama sekali. Ya, kita sering ukurnya absentismnya aja, presentismnya lupa. Jadi artinya biaya yang harus dikeluarkan organisasi terhadap orang yang hadir tapi nggak produktif, ya, atau hadir fisiknya tapi mungkin otaknya ada di mana-mana gitu ya, ternyata lebih besar dibanding yang absen. Ya, nah, jadi kita tidak bisa mengabaikan juga kondisi-kondisi seperti ini. Ya, cuma memang seringkali ini menjadi mengkhawatirkan karena orang akhirnya jadi too many excuses gitu ya, seringkali ditakutinnya ya. Aduh maaf Bu hari ini nggak masuk soalnya lagi galau gitu ya. Nah, katanya kan kalau galau masuk nanti nggak produktif malah lebih merugikan organisasi. Tolong jangan dijadikan senjata seperti itu ya. Oke, tetapi artinya buat para leader, buat para policy maker, policy owner juga harus melihat bahwa indikatornya nggak cuma orang nggak bisa hadir, indikatornya juga bisa orang hadir tapi tidak produktif. Oke, nah jadi dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa mental health itu sesuatu yang sangat signifikan bukan saja bagi individu tapi juga bagi organisasi dan tentunya juga bagi kemajuan negara itu sendiri. Ya, jadi bukan cuma sekedar FOMO nih ya kita ngomong-ngomong soal mental health. Mungkin karena saya harus menyadari bahwa di sini lintas generasi ya, FOMO adalah fear of missing out. Jadi intinya adalah khawatir ketinggalan gitu. Apa ya bahasa gampangnya? Nggak mau ketinggalan lah gitu ya. Saya lupa gitu. Ada beberapa generasi di sini nggak semuanya mungkin paham apa itu FOMO. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dulu sebenarnya. Jadi mental health itu apa sih? Ya. Betul-betul harus paham supaya kemudian kita nggak FOMO tadi ya. Ini saya ambil definisinya dari World Health Organization, dari WHO ya. Intinya ini adalah sebuah kondisi sejahtera
Ya, yang dimana ketika kita bicara sejahtera, kita nggak cuma bicara soal finansial, ya, bicara soal mental, bicara soal sosial, bicara soal spiritual, bahkan begitu banyak dimensi di dalam kesejahteraan itu sendiri, ya, yang menggambarkan tentang 4 aspek ini. Jadi seringkali orang menganggapnya kalau kita nggak ada di rumah sakit jiwa, ya, kalau kita sedang bekerja, kalau kita tidak punya diagnosis gangguan jiwa, maka kita sehat mental. Kita sering anggapnya gitu ya, padahal nggak menjamin. Karena sebenarnya ciri sehat mental adanya 4 ini menurut WHO. Yang pertama, mampu mengatasi stres dalam hidup. Ya, hidup kita perlu stres nggak Pak Bu? Yakin perlu. Katanya pinginnya hidup tanpa stres, stress free. Perlu stres nggak Pak Bu? Perlu ya. Kalau hidup nggak ada stres gimana rasanya? Hah? Hambar ya? Hambar ya? Coba bayangin ya, bayangin Bapak Ibu, anak sultan, kaya raya, 7 turunan. Dan Bapak Ibu bukan turunan ke-8 ya. Kalau turunan ke-8 udah nggak dapat apa-apa ya. Masih mungkin turunan ke-4, 5 masih kaya-kayanya ya. Bisa punya semuanya, tinggal ngomong semua datang. Kira-kira dalam kondisi seperti itu mau nggak tiap pagi umpel-umpelan di komuter lain? Mau nggak tiap subuh bela-belain bangun pagi supaya dapat feeder ya, bis feeder ya. Bis feeder yang cukup nyaman ya, biar nggak kena macet dan sebagainya. Mungkin nggak akan kepikiran ke sana ya. Karena kita dengan mudah mendapatkannya. Dan biasanya kalau udah kondisi kayak gitu yang ada malah tidak produktif. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin kepanjangan liburnya, kebanyakan libur, nggak punya kegiatan apapun, kan kita seringkali malah goler-goler aja di tempat tidur ya. Males ngapa-ngapain dan tahu-tahu hari berlalu begitu aja. Jadi intinya dalam hidup kita tetap butuh stres, tapi juga jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan biasanya dampaknya jadi negatif. Jadi challenge-nya di sini adalah bagaimana mengelola stresnya, bukan menghilangkan stresnya. Karena tanpa stres hidup juga nggak berwarna gitu kayaknya ya. Oke, nah sehingga ketika orang tidak mampu mengelola stres itu, beradalah dia dalam kondisi yang disebut burnout tadi. Jadi tadi data-data di awal tentang karyawan yang mengalami burnout itu karena mereka tidak mampu mengelola stresnya. Ya, apakah Bapak Ibu di sini cukup mampu mengelola stres atau sedang burnout? Nah, nanti di akhir sesi akan diberikan survei, Bapak Ibu bisa isi nanti keluar skornya. Ya, nah tapi ngebahas skornya dibahasnya di sesi paling akhir setelah sesi 3 ya. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Rugi pokoknya udah tahu skor tapi nggak tahu interpretasinya kan repot ya. Jadi biar bisa bertahan sampai akhir ya. Nah, jadi burnout itu apa? Burnout ini bukan kondisi klinis sebenarnya ya. Ini adalah fenomena dalam dunia kerja. Apa artinya? Kurang lebih digambarkan sebagai sebuah sindrom yang dikonseptualisasikan sebagai akibat dari stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Jadi intinya kita nggak bisa mengelola stres-stres tadi. Ya. Well, diomelin atasan atau diomelin klien, stres nggak Pak Bu? Stres nggak? Nggak apa-apa kok, kan tadi kata Pak Cahyono, atasannya juga harus legowo ya. Jadi meskipun mungkin lagi Zoom bareng sama atasannya, kata atasannya nggak apa-apa, ngaku aja ya. Oke, nah tetapi kadang-kala kita masih bisa mengelola omelan dari atasan, omelan dari klien mungkin ya. Nyinyiran dari rekan kerja mungkin, sometimes kita masih bisa kelola itu. Tapi ketika sudah nggak bisa kelola lagi dan dampaknya kepada produktivitas kita, bisa jadi kita sudah mengalami burnout. Cirinya apa aja? Ya, kurang lebih ada 3 ini cirinya. Yang pertama yang disebut energy depletion atau exhaustion. Jadi merasa sangat lelah, nggak punya tenaga meskipun tadi udah istirahat lama ya. Harusnya kan kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu istirahat. Minggu malam, yes nggak sabar nih aku mau kerja lagi besok gitu ya, harusnya ya. Atau Senin pagi, ya happy Monday gitu ya, semangat nih kerja pagi. Tapi kemudian munculnya aduh Senin lagi ya. Nah jadi ciri pertamanya adalah ketika merasa sangat lelah, ngerasa nggak punya tenaga, sulit fokus dan kehilangan semangat bahkan setelah istirahat. Ya.
Ini adalah salah satu ciri burnout tadi. Yang kedua, nah jadinya bisa saja sinis atau bahkan mungkin nyinyir gitu ya. Ketika mulai mempertanyakan, kenapa sih harus kerja? Selain buat bayar cicilannya, selain itu apa lagi gitu ya. Kita mulai mempertanyakan buat apa saya kerja? Ya. Karena pada dasarnya nanti kita juga akan balik lagi ke definisi mental health tadi. Pada dasarnya kita tuh kan pingin hidup kita bermakna ya Bapak Ibu ya. Nah, malam-malam Bahwa hidup kita tuh nggak cuma orangnya udah nggak ada. kerja dapat gaji Mana ada udah satpam gitu. doang. Tapi kita pingin ada sesuatu hari yang ini kita si tinggalkan, Bang ada Abang legacy kesana. yang kita tinggalkan. Nah, kalau di sini kondisinya jadi malah nanya, buat apa sih kayak gini? Capek-capek, cuma begini doang gitu ya. Kita akhirnya merasakan hidup kita menjadi tidak bermakna. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, produktivitas kita pun kemudian menurun. Kita mulai meragukan kemampuan kita. Sebenarnya aku mampu nggak sih? Sebenarnya aku bisa nggak sih? Ya. Jadi yang tadinya mungkin kita merasa aku mampu melakukan ini, aku bisa ini, aku kompeten dalam hal ini itu, tiba-tiba mendadak semuanya buyar. Ya, mempertanyakan, kayaknya aku memang nggak jago deh. Kayaknya aku emang nggak bisa apa-apa deh, kayaknya aku emang bodoh deh. Bisa saja kemudian muncul pemikiran-pemikiran semacam itu. Nah, 3 hal ini yang kemudian bisa mengindikasikan kita sudah mengalami burnout. Ya, jadi kalau mau tahu apakah Bapak Ibu sekarang sedang burnout, nanti silahkan diisi kuesionernya di akhir sesi 1 ya. Dan kan kita bahas hasil skornya sambil kita wrap up kegiatan hari ini. Nah, jadi kalau tadi burnout bicara soal ketidakmampuan kita mengelola stres, maka ciri lain dari kesehatan mental adalah ketika kita menyadari kemampuan kita. Menyadarinya secara objektif ya Pak Bu, jadi nggak halu juga gitu. Ya, seringkali kita kan overconfidence, bisa ini bisa itu, dikasih kritik nggak mau. Nah itu justru bisa jadi masalah ketika kita punya kondisi kesehatan mental yang mungkin tidak terlalu baik. Ketika kita tidak mau mengakui bahwa kita juga punya keterbatasan. Orang yang sehat mental adalah orang yang sebenarnya cukup mengetahui aku kuatnya di mana dan aku punya keterbatasan di mana. Karena manusia pasti nggak ada yang bisa semua. Pasti ada kurangnya. Dan ketika dia mendapatkan feedback atas kekurangannya itu dia nggak defensif. Dia mau membuka diri. Karena feedback yang dikasih justru akan membuat dia bisa melakukan improvement. Tapi kalau kondisi kesehatan mentalnya buruk, biasanya kalau dikasih feedback jatuhnya ngegas, ya defensif pasti. Karena dia tidak mau sepenuhnya mengakui bahwa dia punya keterbatasan. Ya, jadi defensif nggak sih kita saat menerima feedback? Mengakui nggak sih kita punya kelemahan di mana? Termasuk juga mengakui punya kekuatan di mana? Ya, nah salah satu challenge-nya masyarakat kolektif kan seringkali kalau mengakui kemampuannya maka dianggap sombong kan itu ya. Ketika kita mengklaim, wah saya ahli nih di bidang ini, saya kayaknya jago nih melakukan ini. Terus kondisi kalau kita karena masyarakat kolektif seringkali, ih sombong banget nih gitu ya. Sebenarnya selama kita punya fakta yang cukup dan kita yakin dengan hal tersebut, kan nggak sombong juga ya. Nah, cuma karena budaya kita seringkali tidak memperkenankan orang untuk memunculkan pengakuan terhadap kemampuannya sendiri. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, learn and work well. Kurang lebih ini bicara soal produktivitas sebenarnya. Jadi orang yang sehat mental adalah orang yang produktif. Ya, produktif nggak sama dengan sibuk ya Bapak Ibu ya. Seringkali orang menyamakan produktif dengan sibuk. Wah jadwal penuh banget satu hari ini. Padahal sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak ada. Jangankan outcome, output aja nggak ada. Ya, bagaimana bisa menjadi outcome, outputnya nggak ada. Padahal harusnya ketika kita bicara produktivitas kita nggak berhenti cuma di output tapi juga sampai outcome-nya kan harusnya. Tapi seringkali jadwal padat, nggak keruan, output nggak ada, boro-boro outcome. Ya, jadi orang yang sehat mental adalah orang yang bisa mengarahkan dirinya untuk produktif. Dan yang terakhir, berkontribusi terhadap komunitas. Kita bisa bermanfaat lah buat sekeliling kita. Ya minimal buat teman kita yang kesulitan, minimal nggak ngerepotin orang di sekeliling kita gitu ya kalau mau diturunin lagi. Jadi orang itu kalau ada kita tuh happy, bukan orang itu happy kalau kita nggak ada. Ya, nah mungkin bisa dicek-cek ya. Kalau ternyata orang begitu ngelihat kita datang langsung pada kusam mukanya ya, pada surem, pada sedih,
bisa jadi mungkin ya boro-boro berkontribusi ya. Mungkin mereka sedang mendoakan kita nggak masuk hari itu ya. Oke, jadi bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Itu juga adalah indikator orang yang sehat mental. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita tidak berada di rumah sakit jiwa, ketika kita tidak punya diagnosis kesehatan mental illness, bukan berarti kita sehat mental. Ya. Nah, apa saja sih yang menyebabkan gangguan kesehatan mental di dunia kerja? Ini saya masih ambil dari WHO juga, mereka melaporkan ada 13 sebenarnya kondisi ya. Tapi saya coba kelompokkan menjadi yang pertama adalah terkait working condition ya. Ketika keterampilan itu tidak digunakan atau tidak sesuai, jadi kita bisa saja melakukan segala sesuatu di pekerjaan itu di bawah yang seharusnya kita bisa mampu lakukan. Itu juga bisa menyebabkan kondisi buruknya kesehatan mental. Ya, kemudian juga beban kerja berlebihan, ya, kurangnya staf, ya, jadi karena kekurangan staf maka beban kerja menjadi berlebihan. Jam kerja yang terlalu panjang, kurangnya kendali atas pekerjaan, jadi micromanage itu sebenarnya bisa berdampak pada gangguan kesehatan mental. Mungkin kalau masih fresh graduate, baru mulai kerja, oke lah ya kita lakukan micromanage. Supaya dia terbantu untuk tahu dunia kerja itu kayak apa ngerjainnya. Pekerjaan di dunia kerja seperti apa. Tapi kalau orang-orang yang sudah sangat lama waktu kerjanya, mereka juga sangat profesional, kompeten di situ. Ketika dia kehilangan kendali atas pekerjaannya, disinilah sudah mulai mengarah menjadi salah satu penyebab buruknya mental health. Karena manusia itu pada dasarnya butuh kontrol, butuh kendali dalam hidupnya. Kondisi kerja fisik yang tidak aman, peran kerja yang juga nggak jelas, ini masuk ke dalam working condition. Mungkin saya agak sedikit cepat ya karena udah dikasih kode sama panitianya. Kemudian yang berikutnya organizational climate, budaya organisasi yang memungkinkan perilaku negatif. Jadi tanpa sadar ada budaya-budaya yang mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya budaya toksik gitu ya. Budaya yang misalnya nih karyawan yang sering lembur itu dianggap lebih jadi toladan dibanding yang nggak pernah mau lembur. Padahal harusnya ukurannya bukan mau lembur apa nggak lembur kan, harusnya ukurannya adalah produktivitas. Kalau dia lembur setiap hari karena biar hemat listrik di kosannya gimana? Produktif? Kan enggak juga ya, kan gitu ya. Nah jadi kita harus mencoba mendefinisikan ulang perilaku kerja yang baik itu seperti apa. Sehingga bukannya kemudian tanpa sadar kita malah menumbuhkan perilaku-perilaku kerja yang sebenarnya membentuk nantinya budaya kerja yang tidak sehat. Ya. Kemudian juga terkait dukungan yang terbatas, baik dari rekan kerja maupun dari atasan, ya, sehingga dia juga akan merasa bahwa teman-temannya toksik, ya, dia susah nggak ada yang mau bantuin, malah seneng-seneng lihat dia susah, jadi susah lihat dia seneng-seneng lihat dia susah, gitu ya. Kemudian juga mungkin pemimpin yang otoriter, ya, pemimpin yang hanya mau memikirkan kepentingannya saja, tidak mau memberikan ruang buat anggota timnya memberikan masukan, memberikan juga kontribusi buat perencanaan organisasi. Sambil kita ngerjain kan. Nah, juga terkait dengan kekerasan, pelecehan atau perundungan Bapak Ibu ya. Dan ini akan dibahas lebih detail di sesi ketiga sore nanti. Jadi stay tune ya, kita akan ngebahas soal hal semacam ini yang ternyata juga bisa menyebabkan kondisi buruknya kesehatan mental ya. Nah, kemudian juga terkait job security dan fairness, promosi yang enggak proporsional, jadi yang dipilih adalah yang kalau saya pernah lihat di salah satu sosmed itu satu kompetensi yang sangat dibutuhkan masa sekarang adalah apa? Cari muka gitu ya katanya ya. Nah, ini kan tentunya akan mendorong situasi yang secara fairness akan buruk dan bisa membentuk rendahnya kesehatan mental di organisasi ya. Jadi jangan sampai organisasi kita juga akhirnya membentuk sebuah konsep PGPS. Ada yang pernah dengar? Kayaknya yang dengar cuma yang seumuran saya ya. Apa tuh PGPS? Taunya PG ya. Sedih banget ya hidup kita. PGPS, pinter goblok, penghasilan sama ya. Ah ya. Jadi artinya orang kompeten dan tidak kompeten dihargainya sama. Nggak ada fairness-nya di situ. Orang yang rajin sama orang yang males dianggap sama.
ya, nggak ada fairness-nya di situ. Dan gaji tidak memadai, walaupun gaji tentunya sangat subjektif ya, kan kita tidak pernah merasa puas akan gaji ya, hygiene factor. Dan juga kurangnya investasi dalam pengembangan karir. Ketika organisasi lupa mengembangkan SDM-nya, ketika organisasi menganggap manusia hanya robot aja lah ya, kalau kemudian nggak bisa perform, ganti aja. Tuh di luar banyak tuh yang nyari gitu ya. Nah bisa saja ini kemudian membentuk budaya yang mengarahkan ke kondisi kurang sehat mental. Ya. Jadi pengembangan kemampuan SDM harus menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Dan terakhir ini yang banyak disuarakan oleh Gen Z, work-life balance. Ya, bagaimana menyeimbangkan semua peran yang bisa saja saling bertentangan. Nah, bentuk intervensinya seperti apa Bapak Ibu? Ini slide terakhir saya, panitia ya. Di kode mulu. Oke, yang pertama adalah di level individu. Bapak Ibu kita harus menyadari bahwa kesehatan mental adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Kesehatan mental. Tanggung jawab kita sendiri, itu yang harus kita pegang. Ya, memang organisasi juga berperan dalam menumbuhkan kesehatan mental. Kita nggak memungkiri itu. Tapi kita juga nggak bisa berharap organisasi doang yang melakukan, sementara kita nggak ngapa-ngapain. Kadang kita tidak punya privilege berada di organisasi yang mungkin concern dengan kesehatan mental. Nah, jadi ketika kita berada di dalam sebuah organisasi yang mungkin saja kurang concern, kurang peduli dengan kesehatan mental, maka jangan biarkan kesehatan mental kita sendiri yang terganggu. Ruginya double, ya nggak? Siapa di sini yang mungkin saking sebelnya sama atasan, ya? Terus malam tidur mimpi ini atasan, ya itu kan rugi dunia akhirat sebenarnya ya. Kebayang nggak ketemunya 24 jam tuh, siang ketemu, malam ketemu lagi di dalam mimpi, ya. Mimpinya tuh ketemu artis idola gitu ya, tapi mimpinya biasanya ketemu orang yang kita nggak sukain itu, ya. Kalau udah gini kan artinya udah nggak sehat hidup kita, ya. Nah jadi jangan biarkan atasan Anda yang mungkin Anda sangat idolakan itu memenuhi hari-hari Anda gitu ya. Jadi mulai dulu dari diri sendiri dengan meningkatkan kesadaran dan literasi kesehatan mental, tapi tolong jangan melakukan yang disebut dengan self diagnosis. Seringkali orang saking banyaknya literasi kesehatan mental sekarang langsung dengan cepat melakukan diagnosis diri. Wah kayaknya gue depresi nih, wah kayaknya aku anxiety nih, hati-hati. Untuk bisa menegakkan diagnosis Bapak Ibu harus pergi ke psikolog atau ke psikiater. Jangan sembarangan. Kemudian juga mengenali tanda-tanda awal stres dan burnout ya. Mengasah kemampuan mengelola stres dan juga mencari bantuan meskipun seringkali ada stigma. Stigmanya apa Pak Bu kalau pergi ke psikolog? Gila ya gitu ya. Jadi dulu kalau saya praktek di rumah sakit itu ya saya suka bingung ketika misalnya kok rekam medisnya banyak artinya harusnya pasiennya banyak dong. Tapi begitu saya keluar itu nggak ada pasien di depan. Jadi bingung mana pasiennya, kok katanya banyak tapi nggak ada. Karena kan biasanya kalau di rumah sakit poli jiwa itu bersebelahan antara psikolog dengan psikiater ya. Siapa yang mau nunggu di depan poli itu? Nggak ada, karena takut orang lewat terus ngelihat pasien ya. Mereka seringkali lebih baik memilih di poli yang lain, mungkin poli paru-paru ya, daripada di depan poli jiwa. Jadi singkat kata singkat cerita lebih baik ketularan TBC daripada dianggap gila ya, kan ngeri ya sebenarnya. Nah jadi mulai singkirkan stigma itu. Dan di level individu ini yuk kita sama-sama bukan saja concern sama diri kita tapi juga concern dengan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin di sini ada yang first aider di perusahaannya masing-masing. Anda bertugas dan Anda diamanahi untuk mengidentifikasi sejak dini ya. Kalau ada yang tadi kayaknya bete ke kantor kok kayaknya seminggu ini dia udah lebih lesu ya dari biasanya, jangan kemudian cuma dibilang, yuk semangat yuk, kamu pasti bisa. Jangan ya, jangan jadi teman yang toksik ya. Tapi coba pahami kondisi dia, mungkin saja dia butuh bantuan. Dan di level organisasi tentu banyak ya policy-policy yang bisa kita bangun supaya kesehatan mental karyawan kita tetap terjaga. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan sebuah quotes ya. Kan katanya behind every great man, ini saya ganti. Behind every target and KPI, there's human being with a mind that needs space to breathe. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, terima kasih Bu Nina untuk paparannya yang sangat komprehensif dan mantap banget ini dagingnya.
Ini secara pribadi saya langsung jadi ngerti Bu Nina istilah-istilah baru tadi ada PGPS, baru apalagi tadi ya FOMO, oh sudah tahu ya itu ya. Baru tapi menarik tadi Bu Nina menyampaikan ada satu statement yang wah ini menarik banget nih. Kesehatan orang yang sehat mental itu adalah orang yang ngerti kekuatan dan kelemahannya. Wih, keren banget. Cope with their ability. Mantap. Selanjutnya kita akan mendengarkan Bapak Ibu semuanya bagaimana kesehatan mental ini selain berpengaruh terhadap produktivitas, dia juga berpengaruh atau berkorelasi terhadap budaya dan retensi di tempat kerja. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Naval untuk memberikan paparannya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Mas Tian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan karena hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, berarti saya harus menyapa salam sehat semua. Ya. Pak Cahyono yang saya hormati, Pak Helman, Pak Lain dan teman-teman semua. Kalau kita biasanya kalau menyapa ya, baik di WA ataupun ketemu, apa kabar? Terus setelah itu sehat ya. Gitu kan. Semoga sehat-sehat ya. Nah kalau tadi sebenarnya materi sesi 1 ini sudah selesai tadi, sudah dijelaskan semua. Jadi saya nanti akan banyak bicara bagaimana implementasi ya Bu Nina, Bapak Ibu sekalian. Karena tadi Bu Nina ini kolega saya ini akademisi juga, praktisi juga. Kalau saya murni praktisi sebenarnya. Saya nanti akan banyak bicara pengalaman. Tadi ya, apa kabar sehat gitu, semoga sehat-sehat gitu. Saya apresiasi nih kegiatan ini. Ini saya balik pulang kampus nih ya, pulang kandang. Saya pernah kuliah waktu ada yang alumni katanya. Tahun 94 saya kuliah di sini, tapi gedung ini belum jadi Pak Helman ya, masih di sebelah, masih di depan. Itu selama setahun karena saya yang reguler ya, yang beasiswa ya, yang bukan kelas mahal lah ya. Nah, itu beasiswa WM 31 saya. Free. Free karena beasiswa ya, free. Tapi lulus Pak itu kan. Tesis kemudian wisuda. Tapi tahun 2004, 10 tahun kemudian saya kuliah lagi Pak yang ikut MM. Nah, karena dulu belum ada gelarnya itu, kan belum diakreditasi oleh Dikti. Jadi saya 2 kali kuliah gitu kan. Jadi biar bagaimanapun PPM ini telah membentuk saya sehingga bisa berkarir ya sampai hari ini. Baik, boleh tepuk tangan Pak Alain. Terakhir Pak Alain jadi juri saya kemarin waktu AMK Darman Award. Baik Bapak Ibu sekalian tadi, sebenarnya begini, saya terfikir ya, tapi ya belum saya lakukan juga sebenarnya. Bapak Ibu sekalian nih yang bekerja ya, oh ini juga ada yang dari online ya Mas Tian ya. Jadi saya nyapanya harusnya dari awal tadi tuh hadirin dan hadirat. Kenapa tuh Pak? Hadirin hadirat tuh kalau dalam NU itu hadirin tuh orang yang hadir laki-laki, hadirat itu perempuan. Tapi kalau dalam konteks ini hadirin itu yang hadir in sama yang hadir out. Nah itu. Jadi hadir in dan hadir out ya. Istilah baru lagi nih Pak. Tapi itu Gen X itu. Itu udah lama itu. Nah saya terpikir ya bahwa, atau saya sambil berdiri aja deh biar lebih leluasa ya. Saya terpikir begini, Bapak Ibu sekalian yang bekerja tentu setiap tahun by design ada medical check up, ya kan? Bahkan itu benar-benar didaftar ya setiap tahun. Tapi pernah nggak mental health check up? Nah ini Bu Nina nih ya. Ada nggak perusahaan? Saya sangat yakin ya di Indonesia belum ada contohnya itu. Kalau PPM bisa duluan boleh itu. Mental health check up. Karena itu yang penting. Tadi pagi kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang ini enggak ya, bisa nangkap enggak liriknya tentang mental health?
Iya. Ciu. Bangunlah jiwanya, bangunlah Badannya. badannya. Jadi W.R. Supratman, Bu Nina, sudah kepikir. Dan yang duluan apa? Jiwanya dulu, bukan badannya. Nah, amin, cuma satu. Ya, walaupun tetap Iya. apa namanya tuh Bentar ya. mensana in corpore sano, Amin. dalam tubuh yang yang sehat, sehat. badannya terhadap jiwa yang sehat. Artinya memang harus balance. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti diusulkan ke perusahaannya, gitu ya. Jangan hanya medical check up, tapi mental health check up. Nanti PPM bisa bantu untuk konsultasinya ya. Nah, bagaimana Masuk, Pak. bagaimana mendesain mental health check up. Tadi kita ngobrol dengan Bu Reni ya di sana. Bagaimana pentingnya mental health check up. Karena begini, pengalaman saya, masuk slide-nya ya, karena